Ya ampun Pak JK, gimana? Ngeri sekali ini, ngeri. Baru sadar aku, Pak Begawan ini baru sadar nih. Kalau dukungan Pak JK pada Pak Anies, ya baru sekarang ini saya menyadari. Telah mencederai kepercayaan yang Pak Jokowi berikan. Nggak bisa habis pikir ini. Muka tembok ini berarti ini. Tidak tahu malu nih. Benar ini tidak tahu malu ini. Selamat malam. Salam sejahtera untuk panjenengan semua. Tetap di Ngompol, tetap dengan Om Begawan. Ngopini politik. Ya, ini perlahan-lahan tapi pasti ini. Bohir Pak Anies Baswedan yang membiayai sewaktu bertarung di Pilkada DKI tahun 2017 terkuak. Terbuka itu loh. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Tempo. Nah itu adalah Pak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden itu, mengeluarkan pernyataan yang cukup mengagetkan, mengejutkan. Oh, Pak Begawan ya, Om Begawan ini ya kaget gitu loh, ya terkejut loh. Pak JK mengatakan telah memarahi, nyeneni. Oh, bahasa Jawa itu nyeneni, bahasa Indonesia memarahi Erwin Aksa yang membuka kasus ini ke publik. Wah, sini katanya. Pernyataan Erwin Aksa ada utang piutang antara Pak Anies dengan seseorang berdasarkan jaminan Pak Sandiaga Uno. Wah. Klausul perjanjiannya, kalau menang uang tidak kembali, bagian dari dukungan. Wow. Kalau kalah uang harus dikembalikan. Kalau kalah balik kedua rugi banyak ini. Nah, bagaimana masyarakat tidak mengatakan yang meminjami uang itu sebagai bohir? Nah, kenapa dimaknai dukungan? Kalau pikiran kita waras, ini maknanya bukan dukungan. Wah, dipikirnya kita ini pengetahuan politiknya masih jadul lah, gimana ini, kuno apa piye loh, mudah dihapusi. Oh ya tidak, orang sekarang, masyarakat sekarang itu cerdas loh. Jangan salah Pak JK. Kami rakyat Indonesia ini makin pandai, makin cerdas, SDM makin meningkat. Melihat para politisi berakrobat politik dan bermain kata-kata, yang mengajar kami ini ya Pak Anies. Waktu jadi gubernur itu kan, ahli sekali dia membolak-balikkan kata, balik sana, balik sini. Makanya dalam soal duit dukungan ini, akhirnya bisa diketemukan dua hal yang janggal, atau bahasa lugasnya keanehan. Nah, pertama, soal dukungan. Lah dipinjami duit, kalau menang itu tidak balik, kalau kalah harus mengembalikan. Yang namanya dukungan ya menang kalah tidak balik. Ibaratnya kita mendukung anak untuk berprestasi di sebuah bidang, entah olahraga, seni, ilmu pengetahuan atau lainnya. Di akta masukkan ke sebuah lembaga atau dicarikan pelatih untuk mengasah kemampuannya. Emangnya ada gitu? Kalau anak gagal disuruh mengganti biaya lesnya atau kursusnya. Ya tidak, berhasil atau tidak, kita orang tua tidak akan pernah minta ganti. Ayolah Pak JK, ayolah jangan bodohi kami. Masa namanya dukungan kok disuruh mengembalikan kalau kalah? Berarti kita menang, ketika menang apa ya terus tidak mengembalikannya atau diganti ya, dibarter ijol-ijolan itu loh dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur. Kedua, sebenarnya itu uangnya berapa sih? Kalau pengen tahu ini, masyarakat pengen tahu ini. Pak JK mengatakan 50 miliar, tapi berdasarkan dokumen perjanjian yang tersebar di media itu pinjamannya mencapai 92 miliar. Loh, hal ini didasarkan pada 3 termin pengiriman dana loh. Termin pertama 20 miliar, tahap pertama itu. 30 miliar tahap kedua, dan terakhir 42 miliar. Ini ranahnya abu-abu, urung jelas, ora jelas itu loh.
Atau si pemberi pinjaman ngasih 92 miliar. Tapi yang diakui sebagai hutang 50 miliar. Apa gitu? Wah, kan udah jelas nih. Masyarakat jadi bertanya-tanya nih. Atau jangan-jangan ada pihak lain yang menambah istilah ikut kasih pinjaman juga. Ya bisa jadi loh. Awalnya butuh cuma 50 miliar gitu. Namun butuh tambahan. Sebab Pilkada DKI memang diselenggarakan dalam 2 putaran. Ya ini sebenarnya menarik ini. Ini menarik ini. Meski Pak JK bilang kalau Pak Sandi itu hanya penjamin, mengapa sebelumnya Pak Sandi mengatakan mengikhlaskan? Ini kan tidak relevan itu. Tidak relevan. Masa cuma penjamin aja mengikhlaskan. Ya, kalau mengikhlaskan itu yang minjamin itu. Ya, harusnya begitu. Nah, Pak Anies mengomentari hal ini sama persis seperti kata Pak JK. Uangnya bukan dari Pak Sandi, tapi dari pihak ketiga yang mendukung. Nah, kalau dari pihak ketiga, kenapa Pak Sandi harus salat istikharah segala? Ini yang masih gelap ini, masih tidak jelas ini. Ngeri sekali sebenarnya kalau kita mau mencermati tentang dana dukungan ini. Kayak mereka ini apa yang bisa dipercaya? Mengelola dana pemenangan partai. Wah, informasinya serba simpang siur. Orang jelas, orang genah gitu loh. Tidak ada yang jelas, tidak ada yang merasa memegang kewenangan. Termasuk pernyataan Mas Erwin Aksa. Ini kan sudah agak lama. Kenapa baru sekarang Pak JK berkomentar? Kenapa nggak dulu-dulu? Malah mengaku ikut memarahi Mas Erwin loh. Kebetulan Mas Erwin itu memang keponakannya Pak Yusuf Kalla sendiri, ya lumrah lah kalau diseneni itu, dimarahi itu loh. Nah, bukankah Pilkada DKI digelar tahun 2017? Dan saat itu Pak JK masih jadi wakil presidennya Pak Jokowi. Mengapa Pak JK mendukung Pak Anies? Ini kan jadi terbuka ini. Jadi terbuka ini. Yang berkawan karib dengan kelompok-kelompok pembenci pemerintah ini. Wah, ambivalen ini. Pak Anies terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta mengalahkan Mas AHY dan Bu Silvi serta Pak Ahok yang berpasangan dengan Pak Jarod. Padahal Pak Ahok ini kan kelompoknya Pak Jokowi ini. Wah, jadi menarik nih kalau dipikir-pikir jadi menarik ini Pak JK ini. Di sisi lain, Partai Golkar itu kan koalisi pendukung pemerintah. Bukannya secara nalar Pak JK mestinya mendukung pasangan Ahok Jarot waktu itu harusnya. Ya ampun Pak JK, gimana? Ngeri sekali ini, ngeri. Baru sadar aku. Pak Begawan ini baru sadar nih. Kalau dukungan Pak JK pada Pak Anies ya baru sekarang ini saya menyadari. Telah mencederai kepercayaan yang Pak Jokowi berikan. Ya sudah sepuh dijadikan wakil presiden, bukannya meringankan tugas kepala negara, malah mendukung orang yang tidak direstui presiden ini. Pripun toh Pak JK ini. Nah, jumlah uangnya juga masih remang-remang ini. Apakah benar 50 miliar atau sampai 92 miliar? Ya Pak Sandi Aga, Mas Erwin Aksa maupun Pak JK menyampaikannya 50 miliar. Lalu yang 42 miliar itu punya siapa? Ini pertanyaannya. Nah, di mass media sudah beredar seperti itu. Masyarakat jadi tahu 42 miliar itu punya siapa. Termasuk siapa pemiliknya sesungguhnya duit 50 miliar ini. Berdasarkan penjelasan Pak Anies dan Pak JK, Pak Sandiaga itu penjamin saja. Mau jamin tok katanya. Nah, menariknya lagi, dana 92 miliar ini apakah masuk dalam laporan tim kampanye Pak Anies? Ini perlu dicermati nih. Lalu duit para donatur itu jumlahnya berapa? Ikut dilaporkan enggak ini ke KPU ini? Ini aturan loh. Harusnya terbuka ini. Informasi terbaru yang tak kalah menariknya di internal PKS. Sebagai salah satu partai koalisi perubahan, ada dukungan memasangkan kembali Pak Anies dengan Pak Sandiaga. Pernyataan tersebut disampaikan Pak Andi Azizi. Katanya sih itu dinamika baru. Pengen tertawa nih saya. Saya pengen tertawa nih, takut dosa. Nah, mendengarkan Pak Andi Azizi ini benar-benar koalisi yang berubah-ubah betul ini. Mereka itu partai politik atau calon politik sih.
kok tidak mau tahu malu gitu loh. Sedikit-sedikit berubah, orang konsisten itu namanya. Di dalam perpolitikan boleh seperti itu, tapi konsistensi itu harus dijaga. Maksudnya usul Pak Sandi mendampingi Pak Anies karena gagal cari buir besar, mungkin seperti itu. Ini menurut Begawan loh ini. Makanya membuka peluang Pak Sandiaga kembali merapat ke koalisi perubahan mendampingi Pak Anies. Ya, jika di internal PKS aspirasi ini menguat, ya orang tenang. Wah, orang tenang mereka ini. Ini nggak bisa habis pikir ini loh. Muka tembok ini berarti ini. Tidak tahu malu nih. Benar ini tidak tahu malu ini. Ternyata PKS memaknai Pilpres ini hanya ajang menyewakan kendaraan politik aja. Sepertinya seperti itu. Mau disewa kita, tinggal tumpangan toh ini. Ya silahkan sewa kendaraan saya untuk mengantarkan kemana tujuan Anda. kayak Gojek, Grab aja itu menyewakan kendaraannya. Lawong mau bertarung, kok tidak mau modal sama sekali itu gimana? Ya, tidak modal kader, orang modal duit, yang dipakai apa itu? Iya toh, jika kalah tinggal menyalahkan yang lain, menyalahkan tim dan sebagainya. Ya, bisa jadi munculnya Pak Sandiaga ini karena mereka tidak punya uang, ya mungkin ini menurut Begawan lagi ini, atau tidak mau rugi harus membiayai kandidat dan malah bila perlu dapat untung. Gimana ini? Kan seperti dagang aja ini, dagang sapi namanya ini. Pak Andi, partai Anda itu berideologi Islam loh. Ini Pak Andi Azizi loh, ini maksud saya ini. Artinya ideologi yang dipegang itu ideologi agama. Ya jangan dijadikanlah agama sebagai alat, Pak. Lontaran ini berarti mengafirmasi pernyataan Pak Fahri Hamzah. Yang sekarang sudah di Partai Gelora ini. Mengkafirmasi itu semacam menegaskan kebenaran pernyataan Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah. Ya kalau gagalnya deklarasi koalisi karena Bohir belum setor dana. Ya seandainya Pak Sandiaga mau menjadi bakal cawapres, dilanjutkan deklarasi koalisi perubahan, berarti benar-benar ini sinyalemen yang disampaikan Bang Fahri ini ya benar ini. Berarti benar dong kalau gitu. Ya jangan sampai kemudian masyarakat membenarkan anggapan keuangan adalah segalanya. Bisa jadi dalam proses majunya Pak Anies sebagai bakal calon presiden dari koalisi perubahan, Pak JK juga cawe-cawe. Namanya apa sih? Ikut campur tangan gitu loh. Mau bilang turut campur tangan, angel mungkin bilang begitu lah. Ngeri juga ini Pak JK ini. Ini juga ngeri nih. Mudah sekali melakukan manuver politik. Ya memang beliau itu politisi, tapi cara mainnya itu kasar sekali itu. Mbok ya sing halus gitu loh. Yang elegan gitu loh Pak JK. Nah, koalisi kok malah lebih suka meributkan pasangan. Lah kapan? Waktu deklarasinya itu kapan itu? Membicarakan soal perebutan siapa bakal cawapresnya. Baru kali ini loh, ada koalisi mengusung pasangan capres-cawapresnya, berisiknya minta ampun, ributnya minta ampun ini. Wes, jadi lucu ini. Ya kalau berisik soal visi, arah membangun Indonesia ke depan bakal seperti apa, kebijakan macan apa yang ditawarkan, lah baru itu namanya politik. Karena perdebatan menyangkut hal-hal prinsip, berpikir untuk kebaikan bersama. Aduh, tolonglah, jangan didik masyarakat meributkan siapa yang layak ditarungkan. Lah butuh berapa dana menjegal calon lain? Berikan pendidikan politik dong, yang mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat, mendewasakan masyarakat dalam berpolitik. Nah, koalisi perubahan lebih sering meributkan hal-hal yang tidak perlu. Juane orang perlu itu diributkan. Wah, seorang genah itu loh. Sementara perubahan apa yang mau disasar ini? Janjane iki apa tuh yang mau disasar perubahan ini? Diabaikan aja. Kalau model begini ya bisa disebut politik dagang sapi toh. Seperti apa saya katakan tadi.
Menyedihkan benar ini. Koalisi perubahan ini menyedihkan dan tidak layak menjadi salah satu kontestan pilpres yang dipertimbangkan masyarakat. Masyarakat sudah jenuh ini, sudah nggak percaya akhirnya. Bagi pendukung Pak Anies, kalau mau ikut berkomentar yang cerdas lah, jangan miso-miso gitu loh. Malu saya mendengar komentar kalian itu yang cuma bilang program ngompol hanya bisa nyinyir, bisa gitu. Yang cerdas sedikit lah, memberikan tanggapan untuk mengcover apa yang saya opinikan itu yang cerdas. Lah kalian menyimak baik-baik, enggak yang disampaikan. Kalau mau dibantah ya tulis argumentasi jenengan apa. Kalau menanyakan atau membantah hal yang krusial monggo, enggak apa-apa. Tapi yang cerdas, yang elegan itu. Dan belum masuk di materi ini. Nanti saya jawab di episode selanjutnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan. Penggemarnya, pendukungnya Pak Anies. Ya, bagi kami ini, rakyat sudah kritis. Berdebat itu fokus masalahnya apa. Tidak sekedar mengolok-olok, orang mau nyinyir. Nah, cek saja, di episode berapa kami pernah mengolok-olok koalisi perubahan tanpa menjelaskan argumentasinya. Semua ada dasarnya, semua ada argumentasinya. Menit keberapa coba katakan biar jelas kalian. Kalau tidak bisa berargumentasi, lebih baik diam dan menonton sampai habis. Begitu saja ya pesan dari Om Begawan. Sampai jumpa dalam ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan.